Sulitnya mengajukan pinjaman melalui bank serta menghindari jeratan rentenir membuat masyarakat justru memilih menggunakan jasa pinjaman online. Namun hal tersebut justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk menjebak masyarakat menggunakan pinjol ilegal. Berikut liputannya. Akibat terdesak kebutuhan hidup, tidak sedikit masyarakat yang mengambil jalan pintas guna memenuhi kebutuhannya. Sayangnya pilihan menggunakan jasa pinjol ilegal kerap diambil lantaran tak mampu lagi mendapatkan uang. Akhirnya tak hanya harta yang lenyap akibat cicilan mencekik, tak sedikit yang mengambil pilihan untuk mengakhiri hidup karena tak sanggup membayar bunga tinggi dan ancaman dari pihak kreditur. Kalau kita salah, kenapa kau pinjam bus itu? Ya dia nggak ada jalan keluar. Jalan keluar. Inilah hal yang tidak dipahami oleh banyak orang, hanya bisa menyalahkan saja gitu ini ya. Kita tutup bagaimana juga, nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena mereka butuh untuk makan. Maraknya fenomena bunuh diri akibat pinjol diduga dipicu juga oleh pola pengembalian pinjaman dan juga penagihan dari pinjol ilegal yang tidak mengikuti aturan resmi OJK. Belum lagi tata cara penagihan yang kerap menggunakan intimidasi dan membobol data pribadi. Satgas Waspada Investasi sendiri mencatat sejak 2018 sudah ada sekitar 4.567 pinjol tidak resmi yang dibutuhkan. Sementara data yang dihimpun Tindelik sejak 2018 tercatat ada 14 orang bunuh diri akibat pinjol ilegal. Meski sudah ribuan pinjol ilegal ditutup oleh OJK, namun tak berselang lama pinjol-pinjol ilegal lainnya akan bermunculan. Karena itu, selain pengawasan oleh OJK, literasi dan pemahaman masyarakat atas risiko pinjol ilegal juga perlu ditingkatkan. Problemnya adalah kecepatan seorang penyusun inovasi teknologi yang ilegal itu jauh lebih cepat ya daripada pengawasan yang dibuat oleh OJK gitu ya. Tiap hari muncul begitu saja karena cuma domainnya dan bisa bukan hanya dibuat di dalam tapi bisa dibuat di luar kan. Tak dipungkiri meningkatnya penggunaan pinjol dipicu oleh kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online. Cukup menggunakan KTP dan foto diri melalui telepon genggam tanpa perlu antri dan mengisi banyak form, uang pun segera dicairkan. Hal inilah yang diduga membuat masyarakat terlena sehingga lupa pada aturan pinjol ilegal yang mencekik. Sayangnya akibat kurangnya literasi, banyak masyarakat justru terjebak pinjol ilegal. Literasi soal ada tekanan karena harus ada debt collector dan sebagainya yang secara sosial itu mempengaruhi orang untuk meminjam gitu tapi dengan ketakutan gitu karena suatu saat akan debt collector datang dan sebagainya. Nah itu yang kemudian tidak dipahami bahwa itu ekosistem yang dibangun dari sebuah pinjaman online yang tidak pernah dijelaskan pada saat meminjam. Selain terdesak kebutuhan ekonomi, maraknya masyarakat terjebak pinjol juga dipicu tingginya gaya hidup yang tidak diimbangi dengan literasi yang mencukupi. Terlebih saat ini aplikasi pinjol legal maupun ilegal berseliweran di media sosial. Bahkan sejumlah aplikasi belanja online menawarkan kemudahan saat berinteraksi melalui metode pay later. Tapi kadang-kadang juga bunganya besar, tapi syaratnya gampang, dia akan pilih juga yang penting dapat duit. Karena yang mendorong mereka minjam itu kan dia butuh uang. Tinggal pertanyaan kita juga, masyarakat kita yang banyak melakukan peminjaman melalui pinjaman online ini, karena kebutuhan ekonomi kah, kebutuhan sehari-hari kah, atau untuk produktif, artinya modal berdagang. Tingginya minat masyarakat pada pinjol tak lepas dari keengganan masyarakat mengajukan pinjaman ke bank. Selain stigma bank yang kerap berbelit-belit dalam memberikan pinjaman, pengajuan pinjaman pada bank juga membutuhkan jaminan. Jadi memang masyarakat kita ini kan sangat sulit untuk mendapatkan dana atau meminjam uang kalau melalui bank ya. Kalau melalui bank itu, dia harus memenuhi setidaknya 5 syarat itu. Harus ada kolateral, jaminan. Orang kecil itu mana ada jaminannya, dia tinggal aja kos atau kontrak gitu, jadi nggak mungkin gitu.
Namun yang kerap tak banyak disadari masyarakat, meminjam pada pinjol ilegal justru bisa menjadi bom waktu. Sebab bunga pinjol justru akan lebih membengkak dibandingkan pinjaman perbankan. Diketahui sesuai aturan OJK, jumlah bunga pinjaman yang diizinkan hanya berkisar 0,3% hingga 0,4% per hari. Sementara pinjol ilegal rata-rata menetapkan bunga tinggi berkisar 2 hingga 3% per tahun. Bahkan ada kasus di mana pinjol ilegal menetapkan bunga pinjaman hingga 4%. Adapun total dana yang disalurkan untuk pinjaman online pada 2022 berdasarkan data OJK sebesar Rp225,6 triliun. Sedangkan per Januari 2023 dana yang tersalurkan pada pinjaman online mencapai Rp18,7 triliun. Padahal jika dihitung dalam jangka panjang, bunga pada pinjol ilegal cukup mencekik. Apalagi jika bunga pinjaman harian diakumulasi dalam 1 tahun. Tingkat cost biayanya itu lebih tinggi daripada bunga bank yang berlaku secara umum. Misalnya kita kalau meminjam baik untuk konsumsi, modal kerja maupun investasi kan sekitar 11-12% per tahun ya. Tetapi pinjol ini bisa sampai 20-25%. Nah itu kan tidak dipahami ada resiko ya. Ini resiko tingkat suku bunga lebih tinggi dan mungkin mereka paham tapi dianggap mampu begitu. Dengan literasi yang rendah serta kesadaran akan risiko yang rendah, maka masyarakat akan terus menjadi korban pinjol ilegal. Apalagi modus pelaku yang memanfaatkan kemajuan teknologi sukar untuk dibendung. Maka fenomena pinjol akan terus menjadi bom waktu bagi sektor ekonomi mikro dan masyarakat menengah bawah. Kemajuan teknologi telah melampaui batasan kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat. Namun sayangnya, minimnya literasi serta pengawasan justru menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran hutang yang berujung keputusasaan. Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra, terima kasih dan sampai jumpa.